Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke, saya mau menanggapi beberapa pertanyaan, yaitu pertanyaan tentang firmware apa yang paling baik atau firmware apa yang paling stabil di Asus Zenfone Max Pro M1. Kita langsung aja bahas firmware-nya. Kalau teman-teman udah pernah buka websitenya Asus, itu di beberapa daftar sini ada banyak sekali ya. Terutama kita dari zaman Oreo itu yang paling bawah. Itu dari build yang dulu tuh pernah ada kasus di Asus Zenfone Max Pro M1 tentang ghost touch. Nah, jadi ketika nyentuh layar itu acak. Jadi teman-teman nggak nyaman kalau misalnya pegang HP gitu yang disentuh mana tapi yang kepencet mana. Nah, itu pernah terjadi di Asus Zenfone Max Pro M1. Di sini kita mulai dari build 247. Di sini basicnya masih Oreo ya. Kalau saya kurang tahu di awal banget HP ini keluar kan barangnya termasuk mahal ya. Dulu sekitar 3 jutaan lah awal-awal keluar itu, 2 sampai 3 jutaan. Dan saya nggak tahu itu build-nya berapa yang pertama kali, tetapi di websitenya Asus ini yang pertama adalah build 247. Nih, buat teman-teman yang belum bisa baca build-nya, ini 3 angka di terakhir nih, setelah titik ini ya, 247. Di build ini improvement-nya hanya di kamera dan performance, terus fix no emergency call, improve audio performance. Jadi masih basic ya. Permasalahan di awal-awal itu ya wajar biasanya untuk HP kelas ke bawah ya, kelas entry level atau mid range pada waktu itu. Permasalahannya ya yang masih stabilan sistem. Terus naik lagi ke build 252. Ini masih Oreo juga sih sepertinya. Tidak dijelaskan ya di sini nih. Oreo. Nanti di build Pi itu mulai 053. Nah, di situ sudah mulai Android Pie dan ini semuanya masih di Android Oreo. Nah, ini nih. Build 316. Jadi pernah ada kasus begini, jika teman-teman itu beli HP-nya masih berada di build di bawah 316, teman-teman wajib untuk update ke build 316 terlebih dahulu supaya bug multitouch ini bisa teratasi. Nah, kalau ada beberapa yang lompat, dulu tuh saya sempat baca di forum-forum, dia lompat ke build di atas ini ya, karena mungkin dia nggak tahu, dia mungkin tidak membaca berita ini atau tidak masuk ke forum sehingga pembahasan tersebut tidak dia ketahui, dia langsung update ke build 340 atau 334, jadi build yang paling baru ya di Oreo waktu itu. Nah, permasalahan touchscreen-nya tuh masih ada. Nah, jadi disarankan kalau memang teman-teman merasa ini kok HP saya bermasalah di touchscreen, nah mungkin bisa di update untuk ke build ini terlebih dahulu. Jika sudah berada di Android Pie dan tidak ada masalah ya tidak perlu gitu ya. Lalu setelah itu naik ke build 318. Nah, ini saya tahu pertama kali waktu beli HP ini di build 318. Itu sama dengan beberapa teman saya yang ada di kantor itu. HP bawaannya waktu itu di build 318 dan itu sudah cukup nyaman dipakai, tidak ada permasalahan sedikit pun. Ya masalahnya hanya nunggu update gitu ya, jadi tidak terlalu penting. Lalu berikutnya build 326, ini masih Oreo juga. 327 di sini penguatannya hanya di stability system ya, tidak terlalu banyak. Lalu ada juga ini optimize system stability. Pertanyaannya masih selalu sama juga. Teman-teman selain ingin tahu build yang paling stabil apa, juga bertanya apakah update harus urutan atau enggak. Ya kalau itu sih sudah saya bahas ya, saya capek sebenarnya bahas itu terus, tapi ya urutan sebaiknya urutan. Kalau kalian pengen urutan ya tinggal nunggu FOTA-nya aja gitu. Tapi bisa lompat, tapi ada titik-titik tertentu yang memang harus kalian lewati. Misalnya dari Oreo 334 itu wajib, lalu ke 340 itu wajib, 053 itu wajib. Nah, setelah itu ke Android Pie ke atasnya sampai saat ini kayaknya sih terserah. Mau di-update ke 060 boleh, langsung ke 087 juga boleh. Itu kalau udah di Android Pie. Lalu 331, nah ini build 334 merupakan build yang
menurut saya cukup stabil ya. Jadi merasa ketika teman-teman sudah pernah berada di Android 10, lalu di Android Pie dan kalian downgrade via AFT, kalian akan berada di build 334 ini. Di build 334 itu saya pernah menggunakannya selama kurang lebih 3-4 hari, tidak ada mengalami masalah ini itu ya, tetapi cukup membosankan karena sudah pernah di Android Pie, terus turun ke Oreo itu rasanya aneh gitu ya. Jadi merasa jadul banget HP-nya. Nah, lalu dari 334 itu naik biasanya langsung kayak ke 337. 338 biasanya nggak dilewatin. Dia akan langsung mentok ke 340. Nah, 340 yang WW ya, bukan yang JP ini. Oke, dari 340 ini sebenarnya kalau tanya tentang build terstabil di Android baik Oreo, Pie maupun Android 10 di Max Pro M1, menurut saya yang paling stabil itu di Android Oreo build 340. Saya bertahan cukup lama ya waktu itu, hampir ya 4-5 bulan lah, karena ke Android Pie itu lumayan lama pada waktu itu. Sebelum muncul 053 ini, itu sudah ada build 050, build India, region India. Nah, itu build Android Pie pertama yang sebelum di-roll ke publik. Setelah di-roll ke publik itu jadi build 053 ya, di Indonesia terutama. Jadi ini Android Pie pertama, mungkin kalau kalian setelah dari Oreo langsung ke sini, perubahannya cukup terasa ya, karena dari Oreo terus ke Android Pie ada banyak fitur-fitur baru di situ. Nah, untuk stabil atau enggaknya di Android Oreo ini yang paling stabil menurut saya. Kalau kalian mau stay ya stay di sini aja, atau di 334 juga oke. Itu misalnya buat nge-game. Terasa banget ketika kalian di build 340 itu beberapa game jauh lebih lancar dibandingkan kalian berada di Android Pie. Di Android Pie build manapun ya. Itu bisa dibuktikan ketika waktu itu ya, nggak tahu kalau sekarang main PUBG itu benar-benar lancar di build 340 atau di Android Oreo dibandingkan dengan Android Pie. Itu di zamannya waktu itu ya, sekitar mungkin setengah tahun yang lalu ya. Lalu berikutnya ke Android Pie. Nah, di Android Pie ini cukup banyak juga build-nya, dari 053. Ini Android Pie pertama yang di Indonesia resmi. Terus 055, 058. Nah, di 058 ini sempat terjadi isu baterainya drain ya. Jadi terkuras cukup cepat, dan juga selain itu waktu itu terasa cukup panas di bodi belakang waktu itu ya, waktu di 058. Nah, saya sempat itu turun ke 053 lagi karena ya ada permasalahan di situ. Lalu ada 059 dan 060. Saran saya sih langsung ke 060 aja, nggak apa-apa. Karena di 060 ini ya yang mungkin setara dengan 340 ya, tapi tetap 340 masih lebih baik daripada Android Pie build manapun sih menurut saya ya. Karena saya sudah merasakan hampir semua build terutama dari build 318 ke atas ya. Jadi di bawah itu saya nggak pernah install. Lalu 063, nah di sini mulai ada Android 10 nih. Dari 063 yang mulai beta developer version ya, beta 1 berarti. Lalu ada 082, 084. Ini juga cukup stabil. Hanya stabil ya, untuk ngegame mungkin ya hanya bisa jalan tapi kurang nyaman. Lalu 432. Nah, 432 ini jadi beberapa build itu udah dihapus dari sini, terutama build 424, 429 itu udah nggak ada. Di sini langsung ke 432 atau 438. Nah, 438 ini Android 10. Jadi dimulai dari yang angkanya 4 ini sudah menggunakan basicnya Android 10 AOSP ya. Jadi kalau kalian bingung, pokoknya kalau yang angkanya masih angka 300-an ya, 334, 340 itu masih Oreo. Kalau angkanya udah 0, 087, 060, 053 berarti Pie. Lalu kalau angkanya udah 400-an kayak 432, 424, 438 itu Android 10. Nah, sampai saat ini belum ada lagi build baru, nggak tahu ini kayaknya di Android Pie-nya sudah berhenti di 087 terus nanti lanjutannya ke Android 10. Tapi yang jadi permasalahan adalah sampai sekarang Android 10-nya pun masih developer version, yang mana teman-teman sering menyebutnya sebagai versi beta. Nah, itu kita ya nggak tahu. Tapi kalau 438 ini menang di
security patch dan juga lebih baru daripada build sebelumnya. Kalau stabil ya saya rasa di Android 10 ini belum ada yang benar-benar oke di segala sisi ya. Jadi dari mulai kestabilan, performa, terus kamera, Gcam itu masih jadi permasalahan yang cukup PR ya. Jadi kalau kalian memang mencari kenyamanan dan juga ketahanan baterai, saya rasa di Android 10 bukan pilihan yang tepat. Silahkan kalian downgrade, pilih antara Oreo atau Pie. Kalau saran saya di Android Pie saja, security patch keamanannya masih update yang terbaru, terus stabilnya juga oke, untuk daily use juga nyaman, untuk game nggak jelek-jelek banget. Tetapi kalau misalnya pengen fokusnya buat game ya di Oreo saja. Mungkin itu aja video kali ini, singkat dan semoga menjawab beberapa pertanyaan. Ini sudah ada lebih dari 10 orang yang menanyakan hal yang sama mengenai build Android sistem operasi Android terstabil di Asus ZenFone Max Pro M1. Mungkin karena udah bingung mau ngapain lagi, HP-nya sudah lama, terus ini kok makin lama performanya makin turun. Nah, beberapa teman-teman ingin menanyakan apakah kalau downgrade nanti akan performanya lebih baik atau tidak. Itu juga bergantung usia HP-nya. Yang sudah lebih dari 1 tahun terus baterainya berkurang, ya teman-teman mulai ngecek tuh apakah bodi belakangnya tuh mulai ngangkat atau enggak. Nah, kalau udah kelihatan ngangkat dikit, saya sarankan sih untuk segera diganti saja daripada nanti layarnya ikut keangkat kena malah tambah repot. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.